mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Hei, siapa yang akan melawan? Apakah kalian semua akan turun bersama-sama? Begitupun bagus. Sebab itu tidak akan memboroskan banyak waktu. Tuan Pendeta Triwikrama, seorang pengawalku ini belum lama diangkat murid oleh seorang guru besar kenamaan, Kiai Abraja. Ia mendapatkan satu pelajaran baru yang belum teruji kehebatannya. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ine Elfriede, musik oleh Franz Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Anita sebagai Nyai Sunggarani, Ape Burhan sebagai Pendeta Triwikrama, Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa mundurnya Surak Caniwat dan orang-orang Garam Hitam dari hutan Kelentung dan bentrokan Pendeta Triwikrama dengan Ki Gede Imam Madi dan Kantil Putih. Ketika Ki Gede Imam Madi dan Kantil Putih telah kena dikalahkan, datang Nyai Sunggarani bersama Anusa Gelang dan rombongan Jalulata cabang barat. Dalam gebrakan pertama, Nyai Sunggarani telah berhasil mengejutkan Pendeta Triwikrama. Benarkah gadis itu bisa mengusir pendeta yang tangguh itu? Nini Susur dan kalian para murid Pringgading, kalian boleh meninggalkan tempat ini. Hari ini aku telah bertemu banyak lawan tangguh yang menyenangkan. Ada Putri Cadar Biru, ada pendekar Rojogan Sewu, maupun gadis lihai yang bernama Nyai Sunggarani itu. Kesempatan main-main yang menyenangkan seperti itu takkan kulewatkan begitu saja. Nini Susur sudah merasa khawatir berada di tempat tersebut. Dalam keadaan terluka pukulan guntur seketis seperti itu, apa yang akan diperbuatnya bila Putri Cadar Biru dan orang-orangnya menyerang? Maka begitu mendengar perintah Pendeta Triwikrama, tanpa diulang lagi, Nini Susur dan para muridnya berlalu pergi. Putri. Kakak, apakah gerakan Rani tadi merupakan salah satu jurus dalam ilmu silat Aji Sastrakasi? Ya, dialah murid Sastrakasi. Satu-satunya murid ayah. Aku sendiri ternyata tidak cocok. Mungkin kalau Putri pergi ke sana. Hei, Putri Cadar Biru, pendekar Grojogan Sewu, apakah kalian datang ke tempat ini untuk bermesraan saja tanpa mengingat aku? Apakah pendekar-pendekar negeri ini hanya memikirkan urusan asmara saja, tanpa melihat urusan lain yang seharusnya diutamakan? Tuan Pendeta, ada apa? Apakah menurutmu kau cukup berharga untuk bertarung dengan Putri? Di negeri ini, tempat tinggal orang-orang yang mengerti akan dharma kebaikan dan dharma kesatria. Orang semacam tuan yang memilih hidup sebagai kaki tangan kompeni tidak pantas untuk banyak tingkah seperti itu. Putri, Kakak Anusa, izinkan aku melawan pendeta tua itu. Kau tidak gentar, Rani? Putri, kalau untuk mendapatkan permata, batunya harus digosok dulu. Untuk membuktikan unggul atau asornya ilmu yang kuterima, sebaiknya kita jajal dulu. Ya, sesukamulah. Aku memang sudah melihat keluar biasaan Aji Sastrakasi.
Tetapi mengingat bahwa ilmu itu baru saja kau dapatkan, belum teruji unggul dan asornya. Jika sekali menguji, dilakukan terhadap tokoh kosen seperti pendeta Triwikrama itu, sebenarnya sangat berbahaya. Tapi Putri, legakanlah hatimu. Kecuali mau menjajali aji itu, aku adalah pengawalmu, Putri. Dalam kesulitan, aku masih bisa melindungi diri dengan pusaran angin atau ilmu silat Honocorokoku. Hei, siapa yang akan melawanku? Apakah kalian semua akan turun bersama-sama? Begitupun bagus. Sebab itu tidak akan memboroskan banyak waktu. Tuan Pendeta Triwikrama, seorang pengawalku ini belum lama diangkat murid oleh seorang guru besar kenamaan, Kiai Ageng Braja. Ia mendapatkan satu pelajaran baru yang belum teruji kehebatannya. Agar Tuan bersabar dulu, sebab ilmu silat itu belum dikuasai benar, tetapi sudah lebih dari cukup untuk menggebuk seorang hamba sahaya. Baiklah Rani, kalau benar kau ingin menjajal ajian itu, kau boleh lawan pendeta itu. Tapi berhati-hatilah, kau tahu sendiri, Kakang Mbokmu Putih dan Kakang Imamadi sudah kena dikalahkan olehnya. Kurang ajar. Jadi gadis cantik itu hanya seorang pengawalmu, Putri? Memangnya kenapa? Tuan seorang hamba sahaya. Apa salahnya beradu kepandaian dengan seorang pengawal? Dengan majikannya, itu jelas tidak mungkin. Hanya akan merendahkan derajat saja. Manusia sombong. Memang tadi dia telah menggertakku. Tetapi jika dalam 2-3 jurus, dia sudah terbunuh. Jangan katakan aku terlalu kejam. Ya? Paman Pendeta, dalam kalangan rimba persilatan, urusan terbunuh atau terluka dalam pertarungan adalah urusan biasa. Masakah Paman tidak tahu? Baik. Kau anak kecil pun ikut-ikutan ngomong besar. Majulah. Tapi ingat, pukulan Badar Karang tidak mengenal kasihan. Rani, tunggu dulu. Kemari. Ada apa, Putri? Baru belajar beberapa saat. Boleh dibilang hanya 1-2 hari. Apakah kau benar-benar telah hafal seluruh jurus-jurusnya? Sudah, Putri. Apa iya? Aku yang bisa menguasai ilmu silat pusaran angin Dewi dalam 2 tahun saja. Orang mengatakan bahwa bakatku luar biasa. Apakah Rani tidak berdusta? Apakah kau tidak salah mengerti akan maksud pertanyaanku, Rani? Tidak, Putri. Aku memang benar-benar telah ingat benar jurus-jurus Aji Sastra Kasih. Sungguh luar biasa. Mengapa bisa begitu, Rani? Sebab jurus dalam Aji Sastra Kasih itu hanya ada 3 jurus. Dan yang bisa disebut sebagai jurus silat hanyalah 1. Hanya 1? Hanya 1. Betul, Putri. Hei, Putri Cadar Biru. Kalau kau mau mengajarinya, itu bisa dilakukan besok atau lusa. Saat ini kaulah yang menerima tantanganku. Untuk melawan orang semacam Paman, mengapa harus merepotkan majikanku? Nah, Paman boleh mulai. Sombong benar kau ini bocah. Rani, berhati-hatilah. Baik, Putri. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Ilmu silat apa ini? Tadi sudah aku katakan, ilmu pukulan penggebuk hamba sahaya. Kurang ajar. Kanusa, aku melihat perubahan pada Dewi Rani. Apakah itu? Benar-benarkah Kakang tidak melihat perubahan itu? Tidak, Putri. Harap kau memberi penjelasan. Kalau begitu ya tidak usah. Putri. Pendeta Triwikrama hampir tidak percaya pada kenyataan bahwa ia belum bisa menyentuh apalagi memukul terhadap diri lawannya. Seorang gadis muda yang lemah itu setelah melewati jurus yang ke-50. Bahkan tampaknya gadis itu sama sekali tidak merasa berada di bawah tekanan Pendeta Triwikrama. Gerak-geriknya wajar saja, kalau tidak boleh dikatakan mirip menari atau berlenggang. Bocah, tunggu. Ada apakah Paman Pendeta? Kau sebenarnya sedang bersilat atau berjoget, ha? Kalau Paman Pendeta lebih suka menyebut aku berjoget, berjoget juga boleh. Pasti. Paman Pendeta tidak bisa mengalahkan aku, bukan? Omong kosong. Sebentar lagi, kau akan merasakan kerasnya pukulan Badar Karang. Kita lihat saja, siapa yang akan terkena pukulan Paman Pendeta. Bocah, siapa guru? Katakan sebelum aku membunuhmu. Aku harus tahu dengan siapa aku berhadapan. Tadi Putri sudah mengatakan,
Guruku yang sekarang adalah Kiai Ageng Braja. Kenapa? Mongkos, Ageng Braja sendiri belum tentu bisa nempel melawanku. Untuk apa kau menustaimu, Paman Pendeta? Guru Ageng Braja telah menciptakan sejenis ilmu silat yang sekarang kupergunakan untuk memunahkan ilmu pukulan Badar Karang. Percaya atau tidak, terserah padamu. Ini sungguh sangat mustahil. Gerak-gerik gadis itu tidak mirip dengan ilmu silat. Kalau ku dengar dari percakapan Putri Cadar Biru tadi dengan pendekar Grojogan Sewu, gadis itu belum lama mewarisi ilmu itu. Apakah ada ilmu yang begitu ajaib di dunia ini kecuali Badar Karang? Mungkin tadi aku kurang berhati-hati. Nona cilik, aku tak percaya bahwa kau akan bisa mengalahkan aku. Awas, tendangan! Bagaimana menurutmu? Dapatkah adik Rani mengalahkan pendeta itu? Aku sendiri tidak yakin. Tetapi kalau melihat kemampuannya menangkis sekaligus memukul dari gerakan Ajis Sastra Kasih, tampaknya pendeta itu telah kehilangan akal. Tadi Putri berkata apa? Berkata apa yang mana? Tentang perubahan pada diri adik Rani. Aku memang sebenar-benarnya tidak mengetahui. Putri jangan tersinggung. Harap kau memberi penjelasan, Putri. Kalau memang sebenar-benarnya Kakang tidak melihat perubahan itu, ya sudah. Berarti penglihatanku yang salah. Tahu akan begini jadinya. Aku tidak mau pergi ke Gunung Putri. Lebih baik memilih ke tempat lain saja. Coba Kakang perhatikan jalannya pertarungan itu. Aku sendiri sebenarnya tidak mampu menekan pendeta Triwikrama. Tetapi adik Rani begitu hebat sekarang. Mengapa Kakang menyesali pergi ke sana? Kakang Anusa, aku tahu sekarang. Tahu apa, Putri? Tentang perubahan itu? Bukan. Soal gerakan atau jurus Ajis Sastra Kasih. Tadi adik Rani mengatakan bahwa jurus dalam Ajis Sastra Kasih yang benar-benar merupakan gerakan hanya satu. Yang satu itu Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Aku sudah tahu. Pada saat datang serangan, baik tendangan maupun pukulan, kedua tangan adik Rani membuat bundaran. Kadang-kadang tangan kiri dan tangan kanan membuat gerakan yang berbeda. Kadang yang satu miring, yang satunya berdiri. Kadang juga rebah, tetapi kadang-kadang juga sama. Anehnya, setiap serangan yang datang itu selalu dapat dipunahkan dan sekaligus melancarkan serangan balik. Itu luar biasa, Kakang. Mengapa Kakang tidak cocok dengan ilmu yang lihai itu? Aku tidak tahu. Barangkali karena Kakang belum mencobanya. Itu tidak perlu. Kakang marah? Celaka benar-benar. Seorang pun tak ada jago di tanah negeri ini yang mampu mengimbangi ketangguhanku. Tetapi hari ini aku benar-benar jatuh di tangan seorang gadis muda yang lemah lembut begini. Wah, sungguh-sungguh nasib yang keterlaluan. Tuan Pendeta, Tuan akan menyesali seumur hidup terhadap kekalahan ini. Hanya di tangan seorang gadis kecil. Omong kosong. Aku belum kalah. Tunggu saja balasanku yang tidak mengenal ampun. Kakang Anusa, mengenal jurus bundaran memang tidak suka. Bahwa sifat sebuah bundaran adalah memusnahkan persegi dan bersudut. Tetapi membuat gerakan bundar yang terus-menerus mengalir seperti air sungai. Serta tepat seperti yang dibutuhkan itu sulit. Dapatkah Kakang memberikan penjelasan? Apakah Putri tidak tahu? Sejak tadi ku amati dan kupikirkan. Tetapi sampai sekarang belum bertemu jawabannya. Kalau belum bertemu, ya sudah. Kakang Anusa masih marah. Untuk apa marah? Kalau begitu, biarlah aku mencari jawabannya sendiri. Sobat Doro Kemis, dapatkah kau datang ke sini? Dengan senang hati. Ada apa, Putri? Apakah kau memperhatikan jalannya pertarungan itu? Sebagai seorang rimba persilatan, pertarungan yang luar biasa itu tentu saja akan bisa kelewatan begitu saja, Putri. Pengawal yang bernama Singgarani itu sungguh luar biasa. Bukan saja dia mampu mengimbangi kehayat pendeta tua itu, bahkan
Dia berulang kali membuat lawannya hampir terjungkal. Apakah Sobat Doro Kemis bisa melihat yang lebih luar biasa dari itu? Otakku tumpul, Putri. Kalau boleh, aku ingin mendapatkan petunjukmu. Iya. Entah, Sobat Doro Kemis sependarungku atau tidak. Tadi dikatakan oleh adik Rani bahwa jurus yang berupa gerakan dalam Aji Sastra Kasih hanya satu. Aku sudah bisa menebaknya sekarang. Jurus itu adalah jurus bundaran. Bagaimana menurutmu, Sobat? Iya. Otakmu cerdas sekali, Putri. Sejak tadi ku amati pertarungan itu. Tapi aku belum bisa menyimpulkan gerakan dasar dari mana Nona Sunggarani. Lalu, apakah yang paling luar biasa, Putri? Itulah, aku sendiri belum bisa memikirkannya. Membuat gerakan bundar tangan kanan dan kiri secara bersama-sama. Meskipun tidak mudah, tetapi masih bisa dilakukan. Akan tetapi, bagaimanakah membuat gerakan-gerakan bundar itu agar selalu bisa berlangsung terus-menerus, mengalir seperti air sungai, dan tepat seperti apa yang dibutuhkan. Itu yang sulit, Sobat. Iya, betul juga. Kalau kau yang begitu cerdas saja masih belum bisa memikirkannya, Putri. Apalagi aku. Barangkali Den Mas Pendekar dapat menjelaskannya. Di antara sekian banyak orang yang ada di sini, yang paling cerdas adalah Putri. Kalau sampai Putri sendiri tidak bisa memecahkan rahasia itu, barangkali tak ada gunanya rahasia itu dipecahkan. Adik Rani, meskipun saat ini kau adalah murid Gunung Putri, tetapi kau juga orang Istana Lembah Cacat dan juga dari Hono Coroko. Mengerti? Terima kasih, Putri. Aku mengerti. Tak perlu berahasia-rahasiaan begitu kau, Putri. Orangmu ini tak lama lagi akan jadi mayat. Tuan Pendeta Triwikrama, Tuan telah bertarung sejak sekian lama. Bicara soal tenaga, adik Rani ini masih segar bugar. Sedangkan Tuan barangkali sudah hampir terkuras habis. Kami tidak akan mengambil keuntungan terlalu banyak. Pertarungan ini boleh dihentikan dulu untuk beristirahat. Putri Cadar Biru, kau sungguh bijaksana dan sangat kesatria. Tapi apakah kau tidak takut setelah aku memperoleh tenagaku kembali, lalu orangmu kukalahkan? Kalau Tuan memang dapat mengalahkan adik Rani, tentunya sudah sejak tadi Tuan akan pecundangi orangku itu. Baik, ku terima tawaran baikmu itu. Nona Cilik, kita hentikan dulu pertarungan kita. Mendapat kesempatan untuk memulihkan tenaga, maka baik Pendeta Triwikrama maupun Nyai Sunggarani segera melakukan semedi guna mengatur pernapasan. Apabila Nyai Sunggarani cepat duduk bersila dengan mata terpejam mengatur pernapasan, maka Pendeta Triwikrama berjungkir balik, berdiri dengan kepala di bawah dan kaki lurus ke atas. Demikianlah hal itu berlangsung untuk beberapa saat. Barangkali bermimpi pun tidak. Pendeta itu mendapatkan lawan tangguh hanya seorang gadis cantik yang lemah lembut, yang usianya baru sekitar 20-an. Putri, apakah tindakanmu yang memberikan waktu istirahat kepada mereka yang bertarung itu tidak merugikan pihakmu sendiri? Meskipun harus beristirahat setahun lamanya, karena menang usia muda, Nyai Sunggarani tetap akan unggul dalam hal tenaga. Sebaliknya kalau tidak diberikan waktu beristirahat, nanti orang rimba persilatan akan menuduh kita mencari kemenangan secara tidak adil. Pendeta tua itu telah melawan banyak orang, sedangkan Nyai Sunggarani baru saja datang. Bagaimana keadaan Kakang Imamadi? Kalau Putih, kukira mengalami gangguan berat. Hanya sedikit mengalami guncangan. Dan lukanya hanya luka luar. Iya, luka Ki Gede memang agak parah. Tetapi dengan bantuan para sahabat Jalulata, kami sudah dapat meringankan luka dalamnya itu. Putri, rasanya semakin berat hutang budi Jalulata kepadamu dan kepada orang-orangmu. Rasanya berat hati mengungkapkannya kalau hanya dengan ucapan terima kasih. Kuharap para sahabat Jalulata tidak usah memikirkan hal itu. Jika dalam persahabatan masih dihitung-hitung soal budi lagi, maka pertanda persahabatan itu belum tulus namanya. Baiklah Putri, kebenaran pendapatmu memang tidak bisa dibantah. Tetapi aku sudah beberapa lama mempunyai pemikiran. Barangkali ini hanya kekhawatiranku atau mungkin juga ya kewaspadaan. Setelah perguruan Gunung Guci dihancurkan, lalu perguruan Gunung Putri diserbu, apakah mustahil jika pada kesempatan istanamu mendapat giliran, Putri? Terima kasih atas peringatanmu, Sobat.
Sudah sejak lama aku memikirkan. Maka telah dimulai sejak musim yang lalu. Aku telah mengumpulkan pengawal-pengawalku kembali. Tampaknya penyerbuan-penyerbuan seperti itu akan berlanjut terus selama kita belum bersatu melawannya. Dan Mas Pendekar Grojogan Sewu, sepertinya keadaan rimba persilatan saat ini semakin memprihatinkan. Bagaimanakah menurut pendapatmu? Ya, rasanya belum terlambat jika kita ingin memperbaikinya. Meskipun kekuatan musuh semakin lama semakin besar, akan tetapi di kalangan kita sendiri juga bermunculan jago-jago baru. Seperti sahabat sendiri dan adik Rani misalnya. Apakah dan Mas Pendekar ada gagasan untuk memperbaiki itu? Yang selalu memiliki gagasan yang segar dan baik adalah Putri. Ya, kukira sahabat Doro Kemis juga sudah tahu itu kan? Iya. Benar juga. Putri, barangkali sudah waktunya kau tampil ke depan untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman kuku penjajahan yang kian lama cengkramannya semakin dalam. Urusan tampil-menampil itu adalah urusan belakangan, sobat. Yang menjadi pemikiran saat ini, semakin meluasnya perpecahan di antara sesama kaum gagah, kaum rimba persilatan itu sendiri, yang secara tidak langsung melebarkan peluang kepada musuh untuk semakin kuat. Cobalah kita bayangkan bahwa di dalam markas Jalulata yang berisi gudangnya para pendekar, terdapat beberapa orang tetua yang berkhianat karena bujuk rayu company. Kalau aku, dalam pembicaraan urusan ini, sebaiknya tidak usah diajak-ajak. Sebab kenyataannya, aku dan orang-orangku adalah kawanan iblis. Putri, aku mohon kau tidak mengucapkan perkataan itu lagi. Jalulata sejak dulu, termasuk Ki Gede, tidak pernah memusuhi orang hanya disebabkan karena sebutan. Ya, apalah artinya nama? Apakah orang yang bernama Suciati itu juga suci hatinya? Dengan dan Mas Pendekar Grojogan Sewu bersahabat dekat dengan Putri. Ya, itu sudah merupakan pertanda bahwa sebutan kawanan iblis sudah tidak layak diucapkan orang lagi. Putri, kewajiban membela kaum lemah, membela tanah tumpah darah dan membela bangsa sendiri adalah merupakan kewajiban bagi semua orang yang merasa tumpah darahnya ada di sini. Ya, sejak lama aku berharap Putri dengan mengesampingkan godaan dan rongrongan tampil bersama kaum rimba persilatan untuk mengadakan perbaikan. Ya, sudah sejak lama. Sejak pembebasan Menara Mester, ayah telah kehilangan gairah untuk memimpin perserikatan rimba persilatan. Ingin aku mengajukan permintaan ini kepada para sahabat, terutama kepada Putri sendiri. Tetapi rasanya seperti janggal. Aku yang memiliki sebutan pendekar, tidak pernah jadi pendekar. Padahal kian lama, keadaannya semakin mendesak. Tanah-tanah negeri kita yang dikuasai company semakin banyak. Jumlah orang-orang yang silau terhadap harta benda dan kedudukan semakin banyak. Aku jadi teringat kepada adik Subu. Meskipun pada dasarnya, ia celaka karena akibat bujuk rayu wanita. Akan tetapi, kalau dicari sumbernya, dari company juga. Kakang Anusa benar. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Hanya pada saat ini, aku dan orang-orangku sudah sepakat untuk merubah nama Istana Lembah Cacat kembali kepada nama asalnya, yaitu Lembah Kawu. Cobalah kita bayangkan. Di pihak company telah berkumpul pula beberapa orang jago bayaran yang berasal dari negeri sendiri maupun yang didatangkan dari luar. Kita lihat saja pendeta lihai itu. Putri sendiri pernah berbenturan dan tampaknya sukar untuk menanggulanginya. Untung saja saat ini adik Rani berhasil mengimbang, bahkan menekannya. Asal berbicara menyangkut nama adik Rani, Kakak Anusa selalu penuh semangat. Putri, kenapa kau berkata begitu? Kalau begitu, lain kali aku tidak akan menyebut nama siapa saja. Kakang Anusa tidak perlu begitu. Dan Mas Pendekar, Putri,
apakah kalian masih mengingat nama Fitri? Nama Fitri? Bukankah dia istrimu? Kenapa dengan dia? Dia pernah berkata bahwa di dalam hidupnya ini ada satu hal yang selalu diimpikannya, yaitu menghadiri hari pernikahan kalian berdua. Apa kau sudah siap lagi, Nona? Paman Pendeta, kau sudah boleh mulai. Setelah usai melepas lelah, sekaligus berhasil menghimpun tenaganya kembali, maka baik Pendeta Triwikrama maupun Nyai Sunggarani dalam keadaan tegar dan segar. Putri, keadaanku ibarat singa yang baru keluar sarang. Aku khawatir aku akan melupakan kebaikanmu dan mencabik-cabik pengawalmu ini. Tuan Pendeta tidak usah berpikir apa-apa. Seekor singa memang tidak mengenal budi. Jadi jika terjadi sesuatu atas diri orangku, tidak ada masalah apa-apa. Namun demikian, jika dalam pertarungan yang kedua ini orangku tidak mengampunimu dan menurunkan tangan kejam, agar itu diterima sebagai kejadian yang wajar. Sebab singa memang harus dilumpuhkan. Bagus. Dengan begitu, tidak ada budi dan pun budi lagi, bukan? Nona Sunggarani, bersiaplah. Aku sudah siap, Paman Pendeta. Ini keadaanku sudah begini segar. Apakah kau tidak takut? Kalau Paman segar, aku pun segar juga. Tidak perlu banyak omong lagi, Paman. Kita tentukan siapa sebenarnya yang lebih unggul. Melihat jalannya pertarungan yang tidak ada perubahan dengan jalannya pertarungan seperti tadi, maka kembali Putri Cadar Biru dan Anusa Gelang maupun Ketua Doro Kemis terlibat dalam percakapan yang sangat sungguh-sungguh. Sahabat Doro Kemis, harapan istrimu itu juga merupakan... Dalam menghadapi urusan yang begini penting, tidak layak orang membicarakan hal-hal yang untuk kepentingan pribadi. Sahabat Doro Kemis dan Kakak Anusa, aku ingin kembalinya dari sini nanti segera dapat diadakan pertemuan kaum gagah seluruh kawasan Nusantara untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan guna menghadapi perkembangan keadaan yang semakin mencemaskan. Putri, bolehkah kita membicarakan seluruhnya secara terinci? Sebaiknya memang begitu, sahabat. Tidak perlu ragu-ragu. Bagaimana Kakak Anusa? Barangkali perlu juga kita renungkan siapa yang akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini. Dan Mas Pendekar, setelah Ki Gede Imam Mahdi selaku Ketua Pusat Jalulata, keadaannya sudah lebih baik. Aku akan merundingkan hal ini. Aku yakin Ki Gede akan sepakat. Mungkin aku akan mengusulkan agar markas Pusat Jalulata yang berada di hutan Kentung ini cocok untuk dijadikan tempat pertemuan sekalian orang-orang gagah. Pertama, letaknya jauh dari sarang kompeni. Dan yang kedua, orang Jalulata tersebar hampir di seluruh tanah Jawa ini. Mereka dapat dijadikan penghuni. Aku orang yang pertama kali menyatakan setuju. Silakan. Sambil merundingkan sesuatu dengan Doro Kemis maupun Anusa Gelang, pandangan Putri Cadar Biru tidak pernah lepas mengikuti jalannya pertarungan. Pada detik terakhir, Pendeta Triwikrama melancarkan serangan secara membabi buta. Tampaknya Nyai Sunggarani seperti kehilangan akal. Dan terjadilah bentrokan pukulan yang mengakibatkan tubuh Nyai Sunggarani terlempar mundur beberapa langkah. Untuk sesaat, Nyai Sunggarani merasakan adanya arus gelombang tenaga dalam panas yang menyerbu ke dadanya. Tapi begitu ia menghirup nafas dan menggerakkan dua tangan membuat lingkaran berlawanan arah, arus tenaga dalam itu dapat dipunahkan. Aku tidak apa-apa, Putri. Bocah sombong. Pukulan tenaga dalam Padar Karang akan menghancurkan isi perutmu.
Kau sudah tidak bisa membanggakan ilmumu lagi, bocah. Pada detik lain, kau akan merasakan pukulanku yang mematikan. Sewaktu Pendeta Triwikrama melancarkan serangan secara serabutan, aku tidak tahu harus bertindak bagaimana. Gerakan menangkis dan menyerang yang selalu muncul dan mengalir dengan sendirinya tiba-tiba saja jadi mandek. Apakah ini sebenarnya? Biarlah, akan kutanyakan pada Putri. Putri, bukankah kau tadi melihat aku seperti kehilangan akal? Aku justru sedang memikirkannya, Rani. Tapi sampai sekarang aku belum menemukan jawabannya. Barangkali itu terjadi karena kesempurnaan ulah Krida dalam Aji Sastra Kasih belum sampai karena keterbatasan waktu. Atau mungkin ada sebab yang lain. Cobalah, Rani, kau yang lebih tahu tentang Aji Sastra Kasih. Tentu kau tahu di mana letak kekurang sempurnaannya itu. Tadi kusebutkan sebagai urusan ulah Krida. Apakah itu betul atau tidak? Kau yang lebih tahu. Oh ya, aku tahu sekarang, Putri. Bukan kekurangan sempurnaan ulah Krida, melainkan kekurangan sempurnaan ulah rasa. Jurus kedua dalam Aji Sastra Kasih yang diajarkan Guru Ageng Braja adalah ulah rasa. Agar jurus bundaran itu mencapai titik yang tertinggi, maka orang harus mengulah rasa secara mendalam, mengakar, dan mendasar. Barulah jurus ke-1 dan kedua akan terpadu dengan paripurna. Tapi bagaimana? Keadaan sudah begini dan tidak mungkin dilakukan latihan kembali, Rani. Akan kulakukan sambil bertarung, Putri. Aku mohon restu agar aku bisa mengalahkan pendeta jahat itu. Hei, Putri, apakah kau mau mengajar lagi? Mana ada waktu lagi, ya? Sekarang ini sudah cukup. Kita sudah bisa memulainya lagi. Silakan, Paman Pendeta. Dalam pertarungan kali ini, Pendeta Triwikrama serasa mendapat angin. Sedangkan Nyai Sunggarani seakan terpaku pada pemikiran untuk membuat langkah jawaban. Bagaimana apabila Pendeta Triwikrama sekali lagi melancarkan serangan serabutan seperti tadi? Akhirnya, tampak bagi yang menyaksikan jalannya pertarungan itu bahwa gerak-gerak Nyai Sunggarani jadi tidak bebas. Dan sebaliknya, Pendeta Triwikrama jadi malang melintang seenaknya. Lihat, Putri. Sebentar lagi aku akan mengirimkan jenazah pengawalmu ini ke hadapanmu. Jaga-jagalah. Adik Rani, jangan khawatir. Ulah rasa bukan ulah Krida. Ulah rasa bersumber pada sumber kehidupan. Ulah rasa suci seperti cahaya. Sejati bagaikan asal muasal kehidupan. Mengertikah kau, Rani? Mengerti, Putri. Aku mengerti. Rasa mengalir seperti air, mengendap seperti ampas, dan mengapung seperti gabus. Rasa menjalur dengan sejati ning urip. Ia langgang seperti urip itu sendiri. Hei, kau ngomong apa, Putri? Seperti anak-anak yang sedang belajar mengenal kata-kata. Meskipun sambil terus bertarung melayani serangan-serangan Pendeta Triwikrama yang semakin ganas dan tak kenal henti itu, tapi samar-samar Nyai Sunggarani dapat menangkap maksud perkataan majikannya bahwa terjadinya ulah Krida dan ulah rasa itu bisa menyatu apabila kedua unsur pokok itu sudah dikembalikan pada asal sejatinya, yaitu hurif atau sang hidup. Dan apabila kedua unsur pokok dalam diri manusia itu sudah berhasil disatukan, maka segala gerak dan usik manusia akan terjadi dengan sendirinya, mengalir seperti air, mengendap seperti ampas, atau mengapung seperti gabus. Arat, kurang ajar. Ilmu siluman apa itu, bocah? Ilmu iblis apa? Tidak ada ilmu setan atau ilmu iblis. Yang ada hanyalah orang yang menjadi setan dan iblis. Tapi jangan kiraan dulu, bocah. Aku tahu bagaimana mematahkan ilmu silatmu ini. Apakah kau tidak perlu belajar lagi, Nona kecil? Tanyakan kepada majikanmu sekarang sebelum aku bisa membungkam mulutmu. Membungkam mulutku memang bisa. Tetapi membungkam seranganku, kau tak akan mampu, Paman Pendeta. Tadi kau mengucapkan kata-kata sandi kepada Nyai Sunggarani.
dan gadis itu kembali berada di atas angin. Apakah perkataan-perkataan sandimu itu merupakan bagian dari Aji Sastra Kasih itu? Maaf, Sobat. Aku belum mengenal Aji Sastra Kasih itu. Paman Braja hanya mengajarkan kepada adik Rani seorang. Bahkan Kakang Anusa sendiri pun tidak mendapatkan pelajaran itu. Tetapi, bagaimana kau bisa membantu pengawalmu itu, Putri? Dan petunjuk-petunjukmu tadi telah dapat dipahami oleh dia. Kelihatan sekali. Kini dia bertarung dengan penuh keyakinan diri. Sahabat Doro Kemis seperti tidak mengenal Putri saja. Apa yang tidak bisa diberikannya? Tapi Aji Sastra Kasih itu belum dikuasai oleh Nyai Sunggarani secara sepenuhnya. Entahlah, barangkali setelah selesai pertarungan ini dan ada waktu untuk melatih diri, barulah adik Rani akan... Belum juga selesai Putri Cadar Biru mengutarakan penilaiannya terhadap penguasaan Nyai Sunggarani terhadap Aji Sastra Kasih itu. Sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi. Demikianlah peristiwa itu terjadi begitu cepat dan begitu mendadak. Pada saat Pendeta Triwikrama sudah kehabisan akal dan mengerahkan seluruh kemampuannya menyerang secara serabutan, maka dengan gerakan indah, Nyai Sunggarani telah berhasil menggulung kedua tangan lawannya. Sekali kedua tangan Nyai Sunggarani terus memutar, maka terdengar bunyi tulang-tulang yang patah. Tetapi pada detik yang sangat menentukan itu, sebelum rasa sakit menusuk ulu hatinya orang kosong seperti Pendeta Triwikrama itu masih mampu menolong dirinya, sebuah tendangan kilat tak sempat dihalau oleh tangan Nyai Sunggarani. Bagus. Hari ini pertarungan boleh dikatakan seri. Kedua tulang lenganku telah kena dipatahkan. Tetapi tulang kering gadis itu pun pasti hancur remuk. Aku pergi. Tunggu pembalasanku. Putri, aku tidak mengecewakan kau, bukan? Akhirnya aku bisa memahami artinya ulah. Rasa itu, Putri. Tentu saja begitu, adik Rani. Kau cerdas, baik dan terampil. Dalam babak terakhir itu, kalau kau tidak segera lengah, gembira karena berhasil mematahkan serangan lawan dan melukai, kau tidak teringat lagi pada kemampuan orang di saat-saat terakhir. Waktu tendangan kilat dilancarkan oleh Pendeta Triwikrama, tidak sempat lagi kau menghindari atau menangkis. Memang benar. Putri, tapi aku tidak akan mati, bukan? Jauh dari kematian, adik Rani. Sebentar lagi, kalau ramuan sudah siap, aku akan mengobati tulang kakimu. Mudah-mudahan belum terlambat. Mungkinkah bisa? Terlambat, Putri. Nona Sunggarani, seluruh kalangan rimba persilatan menyampaikan syukur dan hormat kepadamu. Kau telah berhasil mengusir bencana besar yang mengancam rimba persilatan kita. Betulkah begitu, Putri? Kiranya Andika Ki Klupuh. Putri, Ki Gede sangat menyesal karena tidak bisa menemani kalian. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun saat ini belum mampu. Maka Ki Gede ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus rasa syukur. Kiranya Andika Ki Klupuh.
Putri, Ki Gede sangat menyesal karena tidak bisa menemani kalian. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun saat ini belum mampu. Maka Ki Gede ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus rasa syukur atas segala bantuan Andika sekalian. Itu tidak usah dirisaukan, Paman. Nanti jika segalanya di sini beres, kami akan segera kembali ke tempat masing-masing. Tetapi sebelum itu, tentunya kami akan menjumpai Kakang Imamadi lebih dulu. Terima kasih, Putri. Bagaimana keadaan Kakang Imamadi sekarang, Paman? Sudah agak baikan. Tetapi Ki Gede perlu waktu untuk penyembuhan. Paling tidak selama 3 bulan, Denmas Pendekar. Putri, apakah keadaan Adegarani sangat berbahaya, Putri? Tidak. Kau sudah minum obat? Di markas Jalulata ini sendiri juga terdapat banyak obat yang mujarab untuk luka pukulan. Sudah, Putri. Salah seorang sahabat Jalulata telah memberiku obat yang cukup banyak. Dan keadaanku sudah berangsur baik, Putri. Setelah usai mereka semua berpamitan kepada Ki Gede Imamadi yang tetap terbaring di sanggar perobatan, maka kini rombongan-rombongan Jalulata cabang barat dan lembah Cacat mulai berkemas untuk meninggalkan hutan Klentung. Putri, dapatkah kita jalan bersama untuk sekaligus merundingkan urusan yang tadi kita bicarakan? Kupikir memang itu yang terbaik. Tetapi entahlah, barangkali Kakang Anus ada gagasan yang lebih baik. Gagasan apa? Kalau itu cara yang terbaik menurut kalian, aku setuju saja. Baiklah kalau begitu. Mari kita berangkat. Mereka meninggalkan hutan Klentung dengan membisu. Seakan-akan kesan penuh bahaya yang belum lama ini dialami oleh mereka masih menghantui. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian yang terjadi bagi tetua Doro Kemis dari Jalulata cabang barat itu. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. 1, 2, 3. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Mereka meninggalkan hutan Klentung dengan membisu. Seakan-akan kesan penuh bahaya yang belum lama ini dialami oleh mereka masih menghantui. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian yang terjadi bagi tetua Doro Kemis dari Jalulata cabang barat itu. Lama ini dialami oleh mereka masih menghantui. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian yang terjadi bagi tetua Doro Kemis dari Jalulata cabang barat itu. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. 1, 2, 3. Ateng. Putri,
Dan Mas Pendekar, kalau mengingat keadaan Kakang Ketua Pusat, tentunya pertemuan kaum gagah rimba persilatan dapat dilakukan selama 3 bulan yang akan datang. Untuk itu, apakah tidak terlalu lambat, Putri? Memang juga demikian, sahabat Doro Kemis. Tidak mungkin kita mengabaikan Kakang Imamadi sebagai salah seorang tokoh rimba persilatan pada zaman ini. Tetapi bicara terlambat atau tidaknya, kita lihat saja keadaan sekarang. Jika selama Jalulata mengadakan persiapan untuk segala keperluan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dan keadaan juga memungkinkan, dapat saja kita laksanakan terlebih cepat. Meskipun Kakang Imamadi pada saat itu belum pulih benar dari sakitnya, akan tetapi sebagai tuan rumah, dia bisa menghadiri meski dalam keadaan di tempat duduk. Nah, yang jadi persoalan sekarang, apakah dalam waktu singkat ini ada lagi perkumpulan-perkumpulan yang menakluk kepada company, yang berarti semakin berkurangnya tenaga kekuatan kita? Ya, itulah yang mengganggu pikiranku, Putri. Ada suatu usulku. Entah apakah Putri menyetujui ataukah tidak. Apakah usulmu itu? Katakanlah, sobat. Bukannya aku tidak mau capek atau menyumbangkan tenaga dan pikiran bila pertemuan itu dilaksanakan di markas Jalulata Pusat. Tetapi aku punya usul. Bagaimanakah kalau Istana Lembah Cacat, Istana Lembah Kawung yang nantinya jadi tuan rumah? Asalkan segenap kalangan rimba persilatan tidak menganggap usulmu itu keliru, tempatku terbuka lebar untuk dipergunakan sebagai tempat pertemuan kaum gagah. Hei, suara apa itu? Tidak. Apakah usulmu itu? Katakanlah, sobat. Bukannya aku tidak mau capek atau menyumbangkan tenaga dan pikiran bila pertemuan itu dilaksanakan di markas Jalulata Pusat. Tetapi aku punya usul. Bagaimanakah kalau Istana Lembah Cacat, Istana Lembah Kawung yang nantinya jadi tuan rumah? Asalkan segenap kalangan rimba persilatan tidak menganggap usulmu itu keliru, tempatku terbuka lebar untuk dipergunakan sebagai tempat pertemuan kaum gagah. Hei, suara apa itu? Mari cepat kita menuju ke sana. Kebakaran rumah penduduk, perampokan dan penganiayaan maupun pemerkosaan saat ini menjadi pemandangan yang paling mengerikan, akan tetapi paling sering terjadi. Kebakaran rumah penduduk, perampokan dan penganiayaan maupun pemerkosaan saat ini menjadi pemandangan yang paling mengerikan, akan tetapi paling sering terjadi. Jahanam iblis-iblis Lembah Cacat. Mengapa mereka tidak mampu sebelum dilahirkan? Dikutuk mereka. Dikutuk. Sebaliknya dari marah, Putri Cadar Biru sangat berduka melihat peristiwa yang secara tidak langsung telah memfitnah dirinya itu. Penduduk kampung adalah orang awam. Terjadinya kesalahpahaman ini tentu akibat orang-orang pandai yang bersifat licik, jahat dan keji. Mereka berbuat jahat, orang lain yang harus menanggung akibatnya. Kurang ajar. Orang itu harus ditampar mulutnya agar bisa belajar berkata benar. Untuk apa begitu, sobat? Mereka adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Waktu orang-orang yang membakar rumah dan merusak penduduk mengatakan bahwa dirinya orang Lembah Cacat, maka kutukan akan dialamatkan kepadaku. Dan sudah biasa. Harus dibasmi Lembah Cacat. Sobat Doro Kemis, bagaimana usulmu akan dapat diterima orang banyak jika kenyataan yang terpampang di depan kita seperti ini yang masih sering terjadi? Tetapi aku tahu benar bahwa kejadian ini bukan perbuatan orang-orangmu, Putri. Hal semacam ini terjadi atas ulah siapakah? Aku Doro Kemis berjanji akan menghabisi penjahat-penjahat keji dan orang-orang munafik yang tidak bertanggung jawab.
Tetapi siapa mereka? Aku sendiri sampai saat ini belum tahu, Putri. Dapatkah kau menjelaskannya kepadaku? Orang-orang keji itu adalah kompeni dan kaki tangannya. Mereka memang sengaja menyebar fitnah ini. Selagi ada kambing hitam yang bisa dipakai jadi penanggung jawab perbuatan keji itu. Keji! Diam! Tapi Putri, aku sependapat dengan Sobat Doro Kemis. Mengenai apa, Kakak Anusa? Mengenai tempat berlangsungnya pertemuan kaum gagah itu. Kupikir itu lebih baik. Sekaligus hal itu akan menjadi bukti nyata. Dan dapat dijadikan ukuran bahwa istana Lembah Cacat tidak seburuk yang orang hembus-hembuskan sekarang. Terdengar suara kebakaran mulai mereda, tetapi caci maki orang-orang terhadap Lembah Cacat tetap saja terdengar jelas. Iblis! Babi! Semoga dimasukkan dalam neraka iblis-iblis Lembah Cacat itu! Pasti! Pasti Lembah Cacat! Hancurkan Lembah Cacat! Pasti Lembah Cacat! Hancurkan Lembah Cacat! Tampaknya, Tetua Doro Kemis tak mampu menahan diri lagi. Dengan kecepatan seperti kijang, ia melompat menghampiri orang-orang itu. Iblis! Babi! Semoga dimasukkan dalam neraka iblis-iblis Lembah Cacat itu! Pasti! Pasti Lembah Cacat! Hancurkan Lembah Cacat! Semoga dimasukkan dalam neraka iblis-iblis Lembah Cacat itu! Pasti! Pasti Lembah Cacat! Hancurkan Lembah Cacat! Hei! Orang-orang! Tutup mulutmu! Benar, yang membakar rumah, merusak kampungmu itu orang-orang Lembah Cacat. Siapa kau? Apakah kau terhitung keluarga orang Lembah Cacat? Iya. Kalau tak salah mataku, bukankah kau ini seorang tetua Jalulata? Harus dibasmi. Iblis Lembah Cacat harus dibasmi. Basmi. Orang lain yang berbuat. Mengapa kalian menumpahkan kemarahan kepada Lembah Cacat? Orang lain bukan iblis. Tak mungkin orang lain. Iya. Ayo pasti iblis Lembah Cacat. Iya pasti. Pasti durjana Lembah Cacat. Tidak salah. Sobat Doro Kemis, biarkan mereka. Mereka itu orang yang tidak tahu apa-apa. Putri. Dan memang sengaja mereka dibikin selalu tidak tahu apa-apa. Putri, sungguh aku sangat menyesali kejadian ini. Orang-orang itu sudah susah membuat dosa lagi. Tidak, mereka tidak berdosa. Yang membuat dosa itu adalah iblis Lembah Cacat. Putri, aku minta waktu, Putri, untuk membuat kejelasan kepada orang-orang, untuk mencari dalang yang sesungguhnya. Putri, apakah kau masih bisa menahan sabar? Kakak, legakanlah hatimu. Aku sudah biasa menahan sabar selama bertahun-tahun. Apalah artinya kalau ditambah lagi untuk beberapa minggu, beberapa bulan, ataupun beberapa tahun. Sobat Doro Kemis, harap maklum apabila aku berkeberatan untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan kaum gagah seluruh tanah Jawa. Iya, aku maklum, Putri. Aku mengerti perasaanmu. Tapi aku masih tetap berharap agar istana Lembah Kawung jadi tuan rumah dalam pertemuan besar itu. Dapatkah Putri memahami keinginanku? Semoga niat baikmu mendapat izin Sang Murben Alam, sahabat. Istana Lembah Kawung akan mengadakan persiapan sebagaimana perlu. Pendengar, berhasilkah mereka mewujudkan keinginannya untuk menyelenggarakan pertemuan kaum gagah secepatnya di Lembah Kawung atau di tempat lain? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Sampai jumpa.